Untuk pewaktuannya dia itu akan di set dari sini. Tapi untuk mendetek atau mengkonversi jam yang akan ditampilkan di panel P10 ini nantinya, ya, itu akan di set menggunakan file bus. Oke. Jadi begini, saya ada tantangan nih, ya, saya ada tantangan, ada kawan nih cerita ya, ada kawan cerita, bro, itu kamu kan bagian networking. Oke, saya bilang, so what happened? Ya, gua tantang deh katanya. Gini, gua punya, gua nantang lu dengan sistem 3 alat. Maksudnya pro gimana gitu? Dia sampein gini, gua itu ada 3 alat. Yang pertama misalkan panel P10, kemudian ada RTC DS3231, sama ada Arduino katanya. Lu bisa apa dengan ketiga alat yang tadi yang gue sebutin katanya? Loh, ini sebenarnya jadi suatu tantangan yang agak ini ya, yang agak dibilang si kompatibel sama kita. Ada juga, ini basic saya sebenarnya dulu ada di bidang programming of robotic gitu ya kan, ada. Jadi kan namanya IT itu kita setidaknya harus tahu bidang ini, dan bidang ini, yang artinya dia itu setidaknya masih dapat berkomunikasi di dalam dunia komputer gitu. Nah, so gua tanyain, terus kalau gua bisa bilang, kalau gua bisa itu terima tantangan lu, konsekuensinya buat saya apa gitu kan? Nah, ya nggak ada sih, cuman saya ingat masa kita dulu kuliah, masih bisa nggak gitu. Oke deh, bilang aja kalau lu misalkan butuh buatin jam digital, buatin jam digital nggak masalah, gua tantang, gua kasih, gua buatin gitu ya kan. Jadi menurut saya, feeling saya, teman-teman ini memang dari dulu teman kompak saya, suka ngejailin juga ya kan di bidang IT. Memang kita satu tim ya kan, satu tim dulu gitu. Terus saya rasa gini, ketepatan dia di rumah, aku rasa entah di kamar atau di gimanain butuh jam digital gitu. Soalnya ceweknya itu sedikit agak ini nantang dia. Soalnya pernah saya dengar gini, kalau lu memang cowok di bidang IT, coba deh ini kamar kamu, IT-nya di mana gitu. Pintu juga masih biasa, bukannya automatic kayak misalkan tak pakai RFID card gitu ya kan. Nah, jadi saya rasa itu satu lagi memang sebenarnya gini, kalau saya sih lebih dominannya bikin jam digital. Kenapa? Ketiga alat tadi saya rasa itu lebih abdul ya dibuat jam digital ya. Kalau dibuatin running text itu kan cuma nampilin teks, buat apa gitu ya kan, artinya itu cuma visual aja gitu. Tapi kalau misalkan dijadikan dia ngebaca suhu, itu kan nggak ada, terkecuali sensor suhunya ada. Ini di situ tadi dia sampaikan cuma ada 3 alat, yaitu di lain kabel ya, di lain kabel kabel kalau jumper gitu ya, yaitu cuma yang ada RTC DS3231, kemudian yang ada panel P10, kemudian yang ada Arduino gitu. Nah gini deh, saya kasih konsepnya, to the point aja ya. Saya kasih konsepnya, konsep kerjanya gini ya. Konsep kerjanya si Arduino, oke, saya ambil aja Arduino-nya ya, saya ambil aja ya. Ketepatan alatnya kita udah ada ya, nih ya. Si Arduino ini berfungsi sebagai pengontrol. Dialah yang mengontrol atau yang membaca timer yang di set di dalam RTC,
kemudian dia tampilkan kepada si panel P10-nya. Ya, artinya dia ini sebagai pengontrol dan yang menjadi sebagai setting waktu, sebenarnya dia juga ngeset gitu ya. Nah, jadi intinya ini sebagai pemproses lah ceritanya. Kontrolernya ada di sini, ya. Ini Arduino Uno, ya. Biasanya kalau nggak salah saya Arduino Uno itu menggunakan chip microcontroller Atmega 328, ya, Atmega 328. Jadi yang mana Atmega 328 ini bisa menggunakan kapasitas memorinya itu sampai dengan 32 KB, ya, 32 KB, lumayan juga, ya, 32 KB. Nah, dia itu untuk pin yang dapat ditulis dan yang dapat dibaca input output. Kalau di Arduino disebut dengan pin digital, ya, itu ada 14 pin dari pin 0 sampai dengan D0 sampai dengan D13, ada 14 pin. Untuk pin analognya ada sebanyak 6 pin, yaitu dari A0 sampai dengan A5 gitu. Dan untuk power di Arduino ini sebenarnya ada juga dua power ya. Ya. Dua power, yaitu maksudnya power yang dia keluarin, ya. Artinya dia keluarin power gitu. Dia keluarin satu daya yaitu di 5 volt dan di 3,3 volt gitu ya. Nah, saya rasa ya itu aja untuk apanya, untuk ground, pin ground, RF, DCL, dan kemudian SDA gitu ya kan, DCL, SCL gitu, SDA itu ada lagi gitu ya kan. Tapi sini saya tidak jelasin tentang Arduino-nya ya. Nah, itu dia untuk Arduino. Nanti kapan-kapan kita coba ini review ya. Sebenarnya di Arduino Uno ini ada dua microcontroller ya, ada dua microcontroller. Yang pertama itu adalah Atmega 328 ya, yang ini Atmega 328. Dialah yang berfungsi untuk berkomunikasi kepada alat yang terhubung ke dia. Microcontroller satu lagi kalau nggak salah yaitu Atmega 16 ya. Ini yang ada kecil ya, yang ini. Sini ada kecil, oke. Ini berfungsi sebagai untuk jalur komunikasi terhadap komputer. Kenapa terhadap komputer? Karena dialah yang mengkomunikasikan Atmega 16PU ini yang mengkomunikasikan Arduino ini kepada komputer, yang mana di komputer itu sebagai pengkodingan ya, sebagai ketika untuk mengcoding, memasukkan program sama membaca program ya. Nah, jadi yang mengkomunikasikan itu adalah si ini Atmega 16PU. Nah, itu dia. Jadi ada dua microcontroller, yang satu bertugas untuk berkomunikasi kepada komputer dan yang satu lagi itu bertugas untuk mengontrol alat yang akan dia kontrol. Begitu dia penjelasannya. Oke, mohon maaf kalau saya ada salah dan boleh diberi pencerahan di bawah ya, di bawah komentar ya. Oke. Nah, seterusnya di situ dia tadi bilang ada yang namanya RTC. Ya, RTC itu what is it RTC? RTC artinya adalah real time clock. Ya, real time clock. Berarti namanya buat jam. Jam itu harus sesuai dengan set zone gitu ya kan. Artinya regional. Nah, jadi nanti konsepnya buat saya nanti RTC ini akan saya gini. Jam yang akan kita rakit itu untuk pewaktuannya dia itu akan di-set dari sini. Tapi untuk mendetek atau mengkonversi jam yang akan ditampilkan di panel P10 ini nantinya ya, itu akan di-set menggunakan file bus. Artinya file basic ya. Menggunakan file basic. Seterusnya menggunakan file basic. Seterusnya nanti sebagai ngedetek itu, rencana saya pewaktuannya itu nanti akan sinkron dengan komputer. Jadi timing atau date and time yang secara visual, yang secara real ada di komputer akan sama dengan di alat yang kita buat. Jadi di sini kita tidak ada mengeset waktu, mengeset untuk lewat 1 menit, 2 menit gitu, tidak. Jadi kita tidak buat seperti itu karena keterbatasan alat, dan keterbatasan pinnya, ya. Nanti soalnya dari pin
dari P10, panel P10 nya itu nanti akan tertancap kalau nggak salah ada 7 pin kemari. Kalau misalkan kita buat button lagi untuk ngeset menit, detik, jam, nanti akan banyak makan pin. Jadi ini saya rasa tidak cocok. Bagusan nanti menggunakan Atmega Atmega Arduino Mega ya gitu ya, Arduino Mega yang memorinya lebih besar, Arduino Mega 512 atau Arduino Mega 256 ya. Jadi akan banyak. Itu dia penjelasan Arduino tadi. Dan ini RTC nya ya, chipsetnya dia itu menggunakan DS3231 dan menggunakan baterai CMOS ya, baterai CMOS. Jadi ketika nanti jamnya mati, artinya powernya dicabut, tapi jamnya tetap berjalan optimal seperti biasanya. Sama ibaratnya dengan komputer ya. Jika komputernya mati, di shutdown, itu timernya itu akan tetap, walaupun ide itu kita nyalakan misalkan di 5 tahun kemudian, asalkan kondisi baterai CMOS-nya masih it's okay ya. Nah ini juga kita rakit seperti itu. Kapanpun dia nanti misalkan kita hidupkan ya, mau 1 tahun 2 tahun, selagi konsekuensinya gini ya, selagi baterai CMOS-nya it's okay, tidak overload ya terhadap power, maka jam dia itu akan menampilkan jam sesuai dengan komputer atau sesuai dengan hari ini gitu. Oke, itu dia. Jadi ini pengontrol, ini adalah ngeset timer sesuai dengan jam komputer, dan ini sebagai visual. Jadi apa yang diproses di sini akan ditampilkan kemari. Ya, ini adalah panel P10 ya, panel P10. Jadi di dalam pemilihan panel P10 juga harus ini be careful ya kan. Why? Karena panel P10 juga banyak yang KW ya. Kalau saya sih ada 2 rekomendasi, tapi ada 2 rekomendasi. Yang pertama, yang lebih utama saya istilahnya lebih prioritas, itu saya menggunakan panel P10 yang merek atau yang dari vendor Qiangli ya, dari Qiangli. Yang kedua dari GKG ya. Ini ada warnanya red color ya. Jadi ke atas itu ada 16 dot LED, dan untuk lebarnya itu ada 32 dot LED ya, 32 LED. Jadi kalau ditotalkan jumlah LED yang ada di ini semua itu sekitar 512 dot atau 512 LED untuk keseluruhan ya. Nah, untuk resolusinya yaitu 16 kali 32 dot ya. Nah, untuk satu daya sebenarnya ini menggunakan 5 volt ya, 5 volt. Jika ingin lebih kontras berarti 5 volt DC ya, 2 ampere, tapi kalau saran saya 1 ampere aja ya, 1 ampere aja. Kalau untuk watts, kalau nggak salah ini memakan beban sekitar 15 watt ya, 15 watt ya. Nah, bagaimana nanti jalurnya ya, itu nanti kita kita kombinasikan atau kita rangkai menggunakan yang namanya kabel jumper ya. Nih seperti ini ya, menggunakan kabel jumper. Nah, yang mana kabel jumper inilah nanti yang menghubungkan antara masing-masing peralatan gitu, baik dari Arduino menuju ke RTC, dan dari RTC menuju ke Arduino, begitu juga dari Arduino ke panel LED P10 nya, begitu juga dari panel LED 10 ke Arduino ya. Sedikit penjelasan panel LED P10. Kenapa dia sebut itu panel LED P10? Artinya panelnya itu, jarak panelnya itu adalah 10 mm, artinya 1 cm gitu. Jadi masing-masing dot antara dot yang satu sama dot yang lain itu jaraknya 10 cm. 10 mili gitu ya, atau 1 cm ya, 1 cm dia. Oke. Jadi sebenarnya banyak ya, yang ada yang dia sebut lagi P6. Kalau P6 itu berarti itu jarak antar LED-nya itu berarti dia itu adalah 6 mili
Ada P5 berarti 5 mili, P4 4 mili. Tapi ada lagi yang lebih kecil, P3,37 berarti dia itu jarak antar lednya adalah 3 mili, 37 3 ya 7 gitu ya, 3 mili, 37 ya. Jadi itu dia. Nah, untuk pemilihan warna sebenarnya sini harus hati-hati juga. Jika Anda memesan panel LED seperti ini, Anda harus tentukan dulu itu Anda rangkai untuk dijadikan dia di dalam ruangan atau di luar ruangan. Jadi sebenarnya dia itu ada indoor dan ada outdoor. Kalau misalkan indoor itu hanya dipergunakan di dalam ruangan. Kenapa? Karena indoor itu sudah intensitas cahaya itu memang sudah disesuaikan dengan kapasitas pencahayaan dari LED-nya, dari panelnya. Artinya indoor itu hanya bisa menampung intensitas cahaya atau kontras cahaya yang lebih sedikit, biar dia lebih kelihatan gitu. Dan kalau Anda ingin membuat panel LED-nya itu di luar ruangan, berarti Anda pilih yang namanya outdoor. Why? Jadi intensitas cahaya yang dikeluarkan daripada panel LED outdoor itu adalah lebih besar, ya, lebih besar. Kalau nggak salah lagi, kalau outdoor itu udah lebih waterproof ya, lebih tahan air. Yaitu sudah didesain dengan standar ya, standar daripada apa ya, keluaran dari pabrik lah ya gitu. Nah, jadi ini bentuk daripada outdoor ya. Jadi kalau misalkan indoor itu ditaruh dia di luar ruangan, itu akan kelihatan sedikit redup ya, karena besaran cahaya yang lebih masuk terhadap panel LED-nya itu akan mengalahkan kontras dari panel LED indoornya gitu. Tapi kalau misalkan sesama outdoor, itu biasanya kontras cahayanya itu hampir sama, kalau nggak lebih besar ya, daripada intensitas cahaya dari ini outdoornya. Nah, kalau misalkan outdoor ditaruh di dalam ruangan, outdoor itu bagus juga, berarti dia itu pencahayaannya lebih terang gitu. Artinya dia itu menampilkan apa yang ditampilkan di sini lebih jelas gitu ya. Nah, tapi kalau untuk budget harga, saya rasa antara indoor dan outdoor itu lebih jelas ya, lebih mahal yang namanya outdoor. Itu akan lebih mahal. Kenapa? Yang pertama, pencahayaannya lebih besar, intensitas pencahayaan lebih besar. Yang kedua, dia itu didesain secara khusus ya, anti body, anti vector atau ya, artinya dia itu udah waterproof ya, itu dia. Oke, saya rasa itu saja penjelasannya. Untuk pengkabelannya, kita di sini menggunakan yang palingan nanti kalau nggak salah saya itu kita menggunakan yang kabel jumper itu yang male to female ya, male to female ya. Nah, untuk lebih jelasnya tonton terus sampai habis videonya agar kita bisa sama-sama belajar ya. Nah, biar ini saya ketahui dan Anda ketahui juga. Jika Anda kursus mengenai ini akan lebih berat ya, artinya lebih mahal dia ya. Jadi kalau di sini Anda hanya bisa Anda hanya menonton dan Anda sudah dapat ilmunya. Yang saya dapatkan bisa Anda dapatkan juga. Artinya kita saling berbagi. Oke, jangan kemana-mana, langsung aja tonton seterusnya. Bagaimana pengkabelannya dan pemrogramannya dan cara konfigurasinya. Ya, check it out, ikuti aja terus videonya sampai selesai. See you.